Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohani Maria Lauda Veronia Santi, MSI. Saya adalah dosen program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. Salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen adalah pembelajaran. Pada kesempatan ini akan ditampilkan video pembelajaran mata kuliah bioteknologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS dan dalam struktur kurikulum diambil oleh mahasiswa pada semester 6 dengan capaian pembelajaran lulusan yaitu 1. Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan berdasarkan perspektif ekosentris. Kedua, mampu menguasai konsep, prinsip, dan prosedur biologi secara komprehensif serta keterkaitannya dengan fenomena kehidupan dan lingkungan. Ketiga, mampu memanfaatkan teknologi digital dan analisis data untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pemecahan masalah dalam bidang biologi. Dan keempat, mampu mengkomunikasikan konsep dan hasil kajian biologi dan pendidikan biologi secara lisan, tulisan, dan media digital, serta bekerja sama secara efektif dalam tim multidisipliner. Berdasarkan CPL tersebut, maka kemampuan spesifik yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip biologis, mekanisme seluler molekuler, dan perkembangan bioteknologi secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teknologi utama dalam bioteknologi dan penerapannya dalam berbagai bidang. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, keamanan, dan bioetika. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang prosedur sederhana atau skenario pembelajaran berbasis bioteknologi secara kontekstual dan berbasis bukti ilmiah. Pertemuan tatap muka direncanakan sebanyak 16 kali dengan model pembelajaran flip classroom, problem-based learning, dan project-based learning. Mahasiswa juga akan melakukan praktikum untuk beberapa topik dalam perkuliahan ini. Delivery materi pembelajaran dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu penyampaian materi melalui LMS, penyampaian materi secara langsung, dan pemberian umpan balik pada tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Interaksi yang diharapkan terjadi dalam proses pembelajaran antara lain interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui tanya jawab, pemberian umpan balik, dan juga interaksi antar mahasiswa dalam diskusi aktif dalam penyelesaian tugas dan proyek di dalam kelompok. Asesmen yang dilakukan untuk mata kuliah ini meliputi bentuk tes, yaitu pre-tes, post-tes, dan UTS. Bentuk non-tes meliputi laporan praktikum, presentasi, dan penilaian produk. Dengan rincian penilaian sebagai berikut. Untuk tugas mandiri dan tugas kelompok sebesar 50%. Untuk praktikum sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Pada kesempatan ini ditampilkan video pembelajaran pada minggu ke-7. Pada minggu ke-7 ini, mahasiswa akan belajar mengenai teknologi yang digunakan dalam rekayasa genetika dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran flip classroom. Pada tahap prakelas, mahasiswa mempelajari materi-materi yang telah diunggah di LMS secara mandiri sebelum perkuliahan tatap muka dilakukan. Mahasiswa akan mengerjakan soal pretest untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mempelajari materi pada tahap prakelas. Kegiatan selanjutnya adalah review singkat terkait topik dengan interaksi tanya-jawab antara dosen dan mahasiswa. Pada kegiatan inti, dosen akan menjelaskan materi secara singkat sebagai penguatan terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, mahasiswa akan mengisi lembar kerja yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Umpan balik dan penguatan diberikan pada akhir presentasi setiap kelompok. Pada akhir pembelajaran diberikan penguatan dan penugasan terstruktur yang dikerjakan sebagai tahap after class pada model flip classroom. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah bioteknologi pada minggu ke-7. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Sehat, Bu. Luar biasa ya, sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Oke, pada hari ini kita akan kembali bertemu dalam mata kuliah bioteknologi. Hari ini kita akan mengangkat topik yaitu mengenai rekayasa genetika. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya ingin minta salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa. Silahkan. Silahkan, Jessy. Teman-teman dan ibu marilah pada siang hari ini kita untuk berdoa sehingga cara iman Katolik yang akan bisa menyelesaikan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan Yesus, ini kami akan mulai perkuliahan hari ini. Semoga Engkau senantiasa melindungi dan melancarkan segala aktivitas kami hari ini. Yang puji ya Tuhan, hari ini esok dan selamanya. Amin. Terima kasih Jessy. Oke, teman-teman, nampaknya semuanya hadir ya di kelas ya pada hari ini ya. Silahkan bisa mengisi presensi. Teman-teman sudah melihat, mencermati materi-materi yang saya share sebelumnya lewat LMS? Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari kita lihat sejauh mana teman-teman sudah memahami materi. Teman-teman boleh keluarkan HP masing-masing, kemudian scan QR code yang ada di depan. Silakan teman-teman mengisi pretest. Pretestnya singkat aja, soalnya tidak banyak, tetapi menggambarkan pemahaman teman-teman tentang materi yang sudah saya berikan di LMS. Silakan. Oke, cukup ya teman-teman? Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Oke, kalau begitu, pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian pahami mengenai rekayasa genetika? Silakan boleh mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Saya, Bu. Oke, silakan Ana. Jadi yang saya pahami mengenai rekayasa genetika yaitu teknik bioteknologi yang digunakan untuk memodifikasi materi genetik atau DNA suatu organisme untuk menghasilkan sifat tertentu yang diinginkan. Oke, baik, terima kasih Ana. Itu adalah pengertian tentang rekayasa genetika ya teman-teman, tentang modifikasi secara genetik sesuai dengan apa yang kita ingin kembangkan. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan salah satu teknik dalam rekayasa genetika yang kalian simak dari video yang kemarin saya berikan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Kita silakan. CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Oke. CRISPR-Cas9 ya teman-teman, sudah tahu semuanya ya. CRISPR-Cas9 merupakan salah satu metode atau teknologi terbaru atau yang sekarang sedang populer dikembangkan dalam dunia bioteknologi ya. Kaitannya adalah untuk memodifikasi secara genetik. Oke. Teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah teman-teman bisa menganalisis teknologi rekayasa genetika dan penerapannya dalam berbagai bidang. Karena bioteknologi dan rekayasa genetika ini bisa diaplikasikan pada banyak bidang. Misalnya pertanian, kesehatan, dan juga lingkungan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menganalisis teknologi yang digunakan pada bidang-bidang tersebut. Kita sudah mengawali dengan kegiatan prakelas ya, teman-teman sudah belajar mandiri di rumah. Saya apresiasi karena tadi tampak teman-teman sudah memahami materinya. Kemudian hari ini kita akan melakukan kegiatan di dalam kelas. Pada perkuliahan pada hari ini teman-teman akan berdiskusi dalam kelompok, kemudian menganalisis jurnal tentang aplikasi rekayasa genetika pada berbagai bidang. Kemudian untuk kegiatan luar kelas teman-teman nanti ada penugasan terstruktur, tugasnya juga adalah tugas kelompok. Baik. Saya akan sedikit mereview, walaupun saya yakin teman-teman sudah belajar sebelumnya, bahwa ini merupakan
evolusi modifikasi kehidupan yang sudah pernah dilakukan. Sebenarnya modifikasi kehidupan itu sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu ya. Kemudian pada ribuan tahun yang lalu ini hanya pembiakan selektif saja, memilih sifat yang unggul, kemudian itulah yang dikembangbiakan. Kemudian seiring berjalannya waktu ada teknologi dengan radiasi, kemudian ada teknologi dengan DNA rekombinan, di mana akan menyisipkan DNA antar organisme. Misalnya dibuat tikus transgenik, kemudian ada tomat, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi yang sekarang berkembang itu adalah tentang CRISPR-Cas9 atau teknologi CRISPR. CRISPR tidak selalu Cas9 ya teman-teman, ada beragam teknologi CRISPR. Nah kemudian ini adalah era sebelum CRISPR dan mengapa kita butuh inovasi. Karena sebenarnya sebelum era CRISPR ini dibutuhkan mekanisme yang lebih rumit, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih tinggi. Tetapi dengan hadirnya teknologi CRISPR, ternyata menghemat dari berbagai aspek. Mulai dari biaya, waktu, dan juga kerumitan dalam hal rekombinasi. Nah, ini adalah anatomi secara umum dari CRISPR. Ada gunting biologis, yaitu Cas9, berupa protein. Kemudian ada kunci verifikasi atau PAM. Di sini ada urutan pendek DNA sehingga Cas9 ini bisa menempel pada area yang akan dipotong. Kemudian ada guide RNA yang berfungsi seperti GPS yang mengarahkan di mana target spesifik yang akan dipotong. Kemudian ada DNA target yaitu untaian ganda DNA yang akan diedit atau dimanipulasi. Nah, ini adalah langkah bagaimana CRISPR memotong DNA. Yang pertama adalah mencari pada untaian DNA mana yang akan dipotong. Kemudian membuka untai DNA, yang untai ganda itu dibuka sehingga menjadi untai tunggal, dan dalam keadaan untai tunggal DNA lebih mudah untuk dipotong. Kemudian ada tahap ketiga yaitu match, di mana guide RNA akan mencocokkan kode dengan DNA target. Dan yang keempat adalah dilakukan pemotongan untai DNA, kemudian menciptakan double strand break. Nah, setelah dipotong, ada dua jalur perbaikan DNA. Yang pertama adalah non-homologous end joining, dan yang kedua adalah homologi directed repair. Nah, ini ada dua karakteristik yang teman-teman bisa gali lebih dalam mengenai dua perbedaan ini. Nah, kemudian untuk alur kerja secara umum untuk rekayasa genetika modern, ini ada 3 tahap utama ya. Tahap pertama adalah desain dan pilih alat. Kemudian tahap kedua adalah pilihlah kendaraan yang mau kalian gunakan. Kalian mau pakai apa untuk melakukan ini? Kemudian yang tahap 3 adalah hasil selulernya. Apa yang kalian harapkan akan dihasilkan. Seperti itu. Nah, pada era saat ini, aplikasi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa sudah banyak bidang yang memanfaatkan teknologi rekayasa genetika. Sebagai contoh adalah bidang kesehatan. Ini semuanya bertujuan bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian pertanian modern, ini adalah contohnya mengembangkan tanaman yang tahan terhadap misalnya kekeringan atau terhadap hama. Kemudian yang ketiga, ini masih juga banyak dikembangkan riset-riset dasar yang salah satu tujuannya misalnya adalah untuk mengembangkan obat-obatan baru. Yang tentunya untuk bioteknologi sendiri semuanya bertujuan pada human benefit. Gitu ya. Sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan Ivana. Untuk modifikasi genetik ini sebenarnya aman nggak sih kalau dilakukan untuk manusia? Baik, terima kasih pertanyaannya Ivana. Aman atau tidak, semuanya akan kembali kepada hasil penelitian. Sebuah penelitian bioteknologi untuk melihat apakah penelitian atau hasil ini aman atau tidak perlu berbagai macam uji coba. Intinya,
dalam pengembangan rekayasa genetika dan apapun dalam bidang bioteknologi, tujuannya adalah untuk human benefit. Dan tentu keamanan ini akan dipastikan dengan berbagai metode analisis yang untuk memastikan bahwa benar ini aman. Setelah dipastikan benar aman, maka barulah hasil ini bisa digunakan secara luas. Tapi tentu saja ya, ada aspek etika yang harus kita perhatikan, dan juga ketika ini kaitannya adalah untuk manusia, maka harus ada uji klinik terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman ya, sudah cukup paham ya mengenai teknologi rekayasa genetika ya? Baik, kita masuk pada kegiatan kita hari ini. Mari kita berdiskusi. Teman-teman silahkan membentuk kelompok. Mau jadi 2 kelompok saja ya, nampaknya ya. Baik. Silakan nanti teman-teman bisa duduk bersama kelompoknya, bisa siapkan laptop dan juga bisa scan QR code yang ada di depan. Pada kegiatan diskusi kelompok ini teman-teman silakan pilih satu jurnal ilmiah terpublikasi mengenai aplikasi rekayasa genetika pada bidang tertentu. Teman-teman boleh pilih mau bidang kesehatan, mau bidang lingkungan, mau bidang pertanian, silakan. Teman-teman boleh pilih satu jurnal ilmiah terpublikasi. Gitu ya, jadi hati-hati ya nanti cari jurnal ilmiahnya ya. Kemudian silahkan mengisi lembar kerja yang telah disediakan dengan cara scan QR code di depan. Sudah siap teman-teman? Sudah. Oke, silahkan boleh duduk dalam berkelompok. Nanti teman-teman silahkan mengisi lembar kerja yang telah disediakan. Setelah itu saya akan minta nanti perwakilan kelompok untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, untuk penilaiannya adalah kedalaman analisis dan kelancaran dalam menyampaikan hasil diskusi teman-teman dalam presentasi nanti. Gitu ya. Oke, silakan boleh duduk di dalam kelompok teman-teman. Oke, kalian mau pilih topik apa? Jurnal ilmiahnya? Judulnya dapetnya engineering. Oke. 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 Tapi baru mau kita baca sih. Oke, baiklah. Kalau dari gambarnya teman-teman, kira-kira isi dari penelitian ini tentang apa? Tentang menguraikan bagaimana sih teknologi CRISPR ini dalam pemulihan berbagai genomik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor genetik. Oke. Kurang lebih ya, Bu? Kurang lebih ya. Oke, nanti silakan bisa digali lebih dalam ya tentang teknik-tekniknya terutama dalam jurnal ilmiah ini. Ya, Bu, siap. Berarti ini langsung disesuaikan ke sini aja kan? Iya, langsung diisi sesuai dengan guideline pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan presentasi ya. Saya akan minta salah satu kelompok untuk maju ke depan. Boleh perwakilan saja untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Saya akan tampilkan dari laptop saya sehingga teman-teman hanya perlu datang dan menggunakan layar ini saja untuk presentasi. Oke, kelompok berapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi? Satu. Oke, kelompok 1 dipersilahkan. Siapa yang lanjut? Glory. Semangat Glory. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Saya teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama, kelompok kita itu mendapatkan judul artikel yaitu Engineering Crop and Salinity Tolerance Trait in Crops Crop GRSPR Mediated Genome Editing Target Task Challenges and Perspective. Nah, ini penulisnya itu ada Rahul Meditut Select, Ulhas Supanorao, Kadam, Ritesh Kumar, Divya Jyoti Paramanik, Ariel Kumar Said, Jayan Kim. Nah, nama jurnalnya ini adalah Plant Communication dan tahun terbitnya itu pada tahun 2022. Kemudian jurnal ini itu di bidang bioteknologi pertanian. Nah, jadi pada jurnal ini itu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana teknologi CRISPR dan pemulihan berbantuan genomik. Kemudian juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor genetik
dalam memperbaiki sifat tanaman yang kompleks. Kemudian juga pada artikel ini itu memberikan gambaran menyeluruh mengenai respon tanaman terhadap suatu cekaman kekeringan dan salinitas pada tingkat morfologi, fisiologi, hingga molekuler. Selain itu, fokus utamanya itu adalah untuk memanfaatkan kemajuan dari alat CRISPR itu untuk mengembangkan varietas tanaman yang lebih unggul, yang tangguh terhadap perubahan iklim dan tentunya bebas dari DNA asing. Oke, silakan ditutup presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kami apresiasi ya teman-teman. Terima kasih Glory dan juga kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya teman-teman, kelompok 1 mendapat judul artikel adalah Engineering Drought and Salinity Tolerance Traits in Crops Through CRISPR Mediated Genome Editing ya, Target, Tools, Challenges, and Perspective. Nah, sebenarnya bioteknologi di sini yang saya lihat adalah bioteknologi dalam bidang pertanian. Cukup baru, jurnal tahun 2022, dan sebenarnya kalau kita lihat dari judulnya, ini menunjukkan bahwa bioteknologi dalam bidang pertanian ini juga merespon dari isu lingkungan. Isu lingkungan yang mungkin saat ini berkembang ya, mulai banyak yang kemudian mengeluh, banyak yang mulai concern terhadap perubahan-perubahan iklim. Salah satunya adalah kekeringan. Nah, maka salah satu yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana menciptakan tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan juga salinity tolerance di sini. Sehingga walaupun bidang bioteknologi ini adalah bidang pertanian, tetapi merupakan respon terhadap adanya perubahan iklim. Harapannya adalah tanaman-tanaman ini bisa tetap hidup dengan baik, karena tanaman ya sebagai sumber energi utama ya, sehingga bisa hidup dengan baik walaupun sudah berada pada lingkungan yang kekurangan air. Oke teman-teman, terima kasih atas seluruh hasil diskusinya ya. Nah, jadi sebenarnya bioteknologi ini merupakan suatu harapan di masa depan, karena berbagai hal bisa diciptakan pada atau dengan menggunakan bidang bioteknologi. Dari bidang kesehatan, misalnya ada memberantas penyakit keturunan atau menghilangkan penyakit keturunan atau mengurangi resiko terjangkitnya suatu penyakit ya. Namun sebenarnya ada dua sisi dari bioteknologi sendiri. Yang satu memang harapan untuk kemanusiaan, tetapi bioteknologi sendiri juga beresiko terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan atau penyalahgunaan. Maka dari itu, aspek bioetika perlu kita pegang kuat ya dalam pengembangan bioteknologi ini. Nah, bioetika sendiri seperti apa kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian teman-teman, untuk melengkapi penilaian pada materi ini, ada tugas terstruktur ya teman-teman yang akan dikerjakan di luar kelas. Teman-teman dalam kelompok nanti akan membuat sebuah media edukasi mengenai rekayasa genetika. Teman-teman ini kan calon guru ya teman-teman ya, tentu media edukasi ini penting teman-teman untuk pengembangan diri juga teman-teman ketika nanti menjadi seorang guru. Kontennya adalah memuat informasi mengenai pengertian rekayasa genetika, teknologinya, contoh aplikasinya, dan juga potensi pengembangannya. Teman-teman boleh sisipkan pesan-pesan etika juga di sini. Kemudian, buatlah media dengan desain yang sederhana, namun eye-catching ya tentunya kalau media ya, sehingga ketika orang membaca lebih mudah paham dan juga apa yang kalian buat ini menarik untuk dibaca. Kemudian media edukasi ini diunggah di media sosial. Setiap anggota kelompok silahkan mengunggah pada media sosialnya masing-masing dan sertakan tagar. Tagarnya ada di depan, Biotek PBio 26 dan PBio USD. Apakah ada pertanyaan untuk tugas terstruktur? Belum ada ya? Baik. Penugasan ini merupakan penutup dari perkuliahan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih atas partisipasinya, dan sebelum teman-teman meninggalkan kelas, kita tutup dulu dengan doa. Saya akan minta salah satu untuk pimpin doa. Siapa yang akan pimpin doa? Saya, Bu. Silakan kita. Mari Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gita. Terima kasih teman-teman, sampai kita bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan topik yang baru. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Bioteknologi di program studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Ini saya sajikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mengintegrasikan strategi pembelajaran yang efektif, serta mendukung pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di perguruan tinggi.